tentang forum ini, Bang. Mungkin seperti apa forum ini menurut Bang Saleh. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini setengah hari ini nyari Bang Doli, jadi bukan mau bicara di sini. Saya telepon dari tadi nggak ngangkat. Terpaksa saya telepon Pak Wamen. Pak Wamen kan satu partai dengan saya, jadi akhirnya diangkat juga. Terus diperintahkan Bang Doli datang ke tempat saya sebagai senior, ya kan? Kita harus datang, jadi saya datang. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kemarin tuh di Balek, kebetulan saya di Balek ini beliau waktu ketuanya saya anggota. Bang Doli itu sudah mengusulkan bahwa memang undang-undang pemilu ini harus segera dibahas. Alasannya tadi mungkin sudah diterangkan. Saya sepakat dengan itu. Dan memang kalau ditanya apa saja yang perlu ditambal di situ, saya kira itu butuh banyak profesor untuk merumuskan. Tadi beliau aja sendiri itu udah banyak luar tadi. Dan Pak lagi. Banyak tuh Pak. Jadi ya, dan tidak gampang. Contoh ya, satu contoh yang disampaikan tadi. Ya tidak boleh apa tadi? Dinasti. Kalau ada aturan tidak boleh dinasti Pak, itu melanggar konstitusi. Betul nggak? Kenapa saya katakan melanggar konstitusi? Karena semua warga negara berhak sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Jadi kalau Bapak larang orang itu nyalon, Bapak melanggar konstitusi. Benar nggak? Kita secara normatif betul. Itu kan bahasa halus saja membatasi. Itu udah sama Pak. Sementara kita di Republik ini itu semua orang kedudukannya sama. Bapak-bapak ini semua kalau mau nyalon nggak ada dilarang. Persoalannya kan sebetulnya yang tidak adil itu adalah soal kapitalisme, liberalisme politik. Begitu Pak. Jadi masalahnya itu bukan soal siapa yang menyalon apa gitu, tapi masalahnya menurut saya, pengalaman saya, itu adalah soal liberalisme dan kapitalisme politik. Jadi kalau dia punya duit, punya uang, selesai. Menang dia. Menang dia. Itu dia. Persoalannya yang punya uang itu dinasti, Bang. Nah, makanya sebentar dulu. Justru itu yang disebut dengan kapitalisme dan liberalisme politik ini yang sebetulnya kalau mau dikritik masuknya dari situ dulu. Saya mohon maaf, saya duduk dengan ketua umum saya Bang Zulkifli Hasan, lagi berdua gitu, kalau lagi rame-rame saya nggak berani. Ini mudah-mudahan kayak begini ada. Saya bilang, Bang, itu kan orang ada yang punya ratusan ribu hektar sawit. Ini katanya liberalisme. Kenapa kita tidak mewajibkan mereka kasih setiap bulan 40% untuk negara? Paham nggak Pak maksud saya? Kalau Anda punya 100.000 hektar sawit, itu kira-kira berapa ratus miliar mungkin bulan? Apa? Mungkin triliun mungkin ya. Dapatnya sebulan. Benar? Kenapa kita tidak potong saja 40% kasih ke negara? Bagaimana caranya? Buat undang-undangnya. Kalau kita sudah jadi anggota DPR kan bisa buat undang-undang. Mungkin Anda kan nggak bisa. Supaya bisa nanti nyalon. Supaya nyalon kita ambil dulu ini uang yang 40% masukin supaya APBN-nya penuh. Nggak diserius nih. Nyusun APBN saja itu tidak gampang. 3.006 triliun APBN kita, penyusunnya itu rumitnya luar biasa. Apalagi baginya, apalagi menutupi kekurangannya. Makanya ini yang terjadi sebetulnya liberalisme dan kapitalisme politik di Indonesia ini sudah luar biasa setelah amandemen. Mohon maaf ini kan, makanya saya bilang tadi kalau bicara soal ini panjang ini, jadi harus banyak orang semua. Cobalah mulai urai lagi itu semua apa istilahnya amandemen undang-undang dasar kita itu. Dari situlah terjadi liberalisme. 2001. Betul apa tidak? Nah, sekarang ada lagi yang ngomong, ini kita kembalikan aja ke Undang-Undang Dasar 145 yang asli. Nah itu sekarang kalau kita kembalikan beruntung atau sebetulnya setback atau bagaimana? Ada yang bilang itu rugi kalau kembali lagi ke situ. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Coba, saya tanya. Ini teman-teman, saya ini atau mungkin Bang Doli juga agak sama, mungkin mirip sama saya. Tapi Bang Doli mungkin lebih banyak duitnya dari saya. Saya ini Pak dari pinggir. Yang dimaksud dari pinggir itu orang nggak punya duit.
Kebetulan saya beruntung jadi anggota DPR. Pak Bima Arya ini dulu masih lihat bagaimana saya masih aktivis pemuda, masih ingat lah. PP Muhammadiyah ya. Pemuda. Luntang-luntung gitu Pak ya maksudnya. Masih nggak jelas kalau kita udah ketemu sama Pak Bima udah senang. Karena dia udah sering masuk TV waktu itu. Nah itu satu ya. Jadi ini soal kalau misalnya mau revisi undang-undang ini memang nggak gampang itu satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, itu kalau kita baca ini antara kepentingan partai politik dengan kepentingan demokrasi yang murni dan sesungguhnya itu nggak akan ketemu. Jadi kalau dikatakan tadi, oh ini kan partai politik menyeleksi ini segala macam. Betul Pak, partai politik itu bukan cari caleg yang pintar. Nggak ada itu. Ini naikin nggak di media? Nggak ada. Ini soalnya saya datang terlambat nih jadi dikasih beginian ya karena Bijaksana itu. tadi sampai mana tadi? Mereka nggak akan cari orang yang Ya, pinter atau pinter. apa? Pokoknya kalau dapat ini pinter ini harus. Pokoknya kalau dia jadi anggota DPR, bangsa ini akan lebih cepat maju. Enggak. Begitu nanti pas mau pemilu, partai menengah ke bawah, bukan yang partai atas, seperti partainya Bang Doli, yang menengah ke bawah, ini harus disampaikan kepada Anda. Itu akan kesulitan cari caleg-caleg yang mau pencalek itu mengeluarkan uangnya untuk melawan kapitalisme dan liberalisme tadi. Jadi kan partai Kang Saleh sekarang akan di partai besar. Ya partai saya. Oh insya Allah, kalau ini kan udah 4 besar, kalau itu udah jelas. Kali itu udah diumumkan kalau itu. Ketua umum langsung nyampaikan kalau itu, ya udah jelas. Enggak, tapi ini serius ya. Jadi nanti kita akan cari caleg-caleg. Caleg-caleg itu akan dicari yang mampu melawan tadi yang kapitalisme liberalisme, yang dimana partai-partai besar ini sudah ketahuan bahwa di sana pemilik uang semua. Paham nggak maksud saya? Di tempat saya, Pak, dapil saya, 2 Sumatera Utara, 19 kabupaten kota, ini dapil terluas se-Indonesia sekarang. Sampai ke Nias, 5 kabupaten. Disuruh nyalek di dapil saya, di PAN ini. Nggak ada yang mau nyalek, Pak. Nggak ada. Bukan soal mahalnya. Dia akan lebih memilih nyalek di Golkar, atau di PDI, atau di partai yang kemungkinan besar menangnya lebih tinggi. Sebab apa? Di situ berkumpul kapitalisme. Mereka udah nggak bisa ngaruh. Tak tahu ya Pak. Nah, kalau itu enggak juga. Jadi gini, Golkar, ini contoh. Ini harus dibuka juga Pak, di Golkar diambil saya. 10 ini masih boleh bicara nggak? Ini soalnya ada 10 caleg kan. Golkar itu Pak, 9 orang tuh pemain. Yang kapitalisme liberalisme tadi, yang ada duitnya. 5 diantaranya mantan bupati. 1 adanya bupati. Yang lainnya ada yang mantan pejabat, mantan dirjen bea cukai, kepala kanwil cukai berapa periode. Bayangin lah kanwil bea cukai. Ya kan, udah tahu ngitung uang lah itu minimal. Ya kan? Termasuk di situ salah satu diantaranya yang pasti dan dimenangkan oleh Bang Doli itu ada anaknya Bang Akbar. Banyak duitnya itu, timnya lengkap. Dapat berapa kursi coba Golkar? 3 kursi. Coba saya tanya, apa faktor utama yang menyebabkan mereka dapat 3 kursi? Sebelumnya cuma dapat 1 kursi pemilu yang lalunya. Tapi setelah itu dia dapat 3 kursi. Apa tuh indikasinya? Kapitalisme dan liberalisme. Dan ini Pak akan berlanjut nanti begitu sudah selesai pemilu. Persoalan yang kapitalisme liberalisme ini masih berlanjut. Saya sedang membahas undang-undang sekarang di Komisi 7. Ini nggak mungkin gimana? Saya sampaikan apa enggak? Tiba-tiba sudah bilang jangan tulis yang ini, jangan masukkan ini. Ngerti nggak maksudnya? Ada batasan-batasan. Coba saya tanya,
Siapa yang larang? Saya tanya, siapa yang larang? Gak mungkin di Maria lah. Kemarin saya rapat undang-undang balik juga. Saya di balik, walaupun saya ketua komisi 7, tapi saya agak rajin datang ke balik ini kan. Saya yang minta supaya saya ikut di balik itu karena bagi saya balik itu penting. Itu yang menata peradaban Indonesia ke depan. Balik itu. Dibahaslah itu undang-undang statistik. Mungkin kita yang datang di sini nih, alah statistik apalah apa kan gitu kan? Ini nggak menarik. Apa tahu? Ini juga berkaitan dengan kapitalisme liberalisme juga. Kenapa? Sebab dengan adanya survei-survei yang dilakukan selama ini oleh teman-teman survei, ini ada survei enggak? Ada. Ini mau saya bocorin aja langsung. Ini kan yang terjadi adalah mereka bikin survei, ya kan? Nanti ada orang yang bayarin. Tadi dia kritik apa tadi? Dinasti juga bayar dia. Ya atau siapa lagi? Ini belum apa langsung nolak nih. Kalau soal survei gini, oh masih dicatat. Ya artinya dinasti, mohon maaf, presiden itu juga pakai survei itu. Ya nggak usah lagi kan terbuka aja, kalau itu pasti dipakai karena dia kan butuh informasi valid. Tiba-tiba yang selama ini, mohon maaf, yang ada kaitan dengan partai saya, setiap menjelang pemilu, sebulan 2 minggu sebelum pemilu dilakukan survei, PAN itu selalu dapat 1,8%, 2%. Ada indikasi itu. Saya pernah marah itu, datang ke rumah ketua, paparan itu, dua lembaga survei. Saya langsung marah, saya bilang, survei Anda ini kan salah. Dari kemarin salah. Sebab apa? Setelah pemilu ternyata kami dapatnya 6,8, 7,2. Selalu segitu Bang ya? Iya, artinya captive-nya ada gitu loh, 6,8, 7,2, 6,5 lah paling rendah. Iya. Anda bikin 2%. Kemana saya tuntut saudara ini? Mau dipenjarain kemana saudara? Kan saudara salah. Salah apa tidak? Saya tanya dulu saudara, salah nggak surveinya? Halo? Salah atau tidak? Salah. Makanya kemarin aku bahas, Bang Doli lagi hadir. Ada. Enggak, ini nggak bisa kok. Bisa kok. Jadi bahas ini terus. Saya bilang saya tidak mau undang-undang ini dilanjutkan pembahasan. Saya minta ini undang-undang harus kita batasi. Nggak boleh dilanjutkan ini pembahasan undang-undang. Dibantahlah sama pimpinan. Kenapa Pak Salah? Saya bilang karena melanggar hak konstitusional warga negara. Saudara tahu nggak kalau saudara bikin undang-undang di mana di dalam undang-undang itu ada satu warga negara Republik Indonesia yang hak konstitusionalnya terganggu, itu harus dibatalkan demi hukum. Betul kan? Saya bilang undang-undang yang Anda mau buat itu bukan melanggar hak konstitusional satu warga negara, tapi satu partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional. Jadi dibatalkan. Udah dia datang lagi. Benar Pak. Kalau gitu gini aja Pak, kita bahas dulu satu persatu sampai selesai ke bab terakhir. Tidak bisa, saya bilang ini melanggar kok dilanjutkan. Ya kan sudah melanggar, jelas jangan dilanjutkan. Akhirnya saya bilang, kalau gitu gini aja Pak, tolong dimasukkan klausulnya bahwa tidak boleh nih, dicatat ini, bocorannya. Tidak boleh lembaga-lembaga survei itu mensurvei partai-partai politik atau lembaga-lembaga yang lain tanpa seizin partai politik. Melanggar konstitusi lagi Bang? Enggak lah. Iya. Ketika kamu tanya pendapat orang terhadap sesuatu, masa dibatasi? Iya. Sebentar. Yang kedua, jika dia melakukan survei tanpa seizin, begini, tidak boleh melakukan survei partai politik tanpa seizin partai politik dan dia mengumumkannya tanpa seizin lembaga yang disurvei tadi. Ngerti nggak maksudnya kan? Jadi sebetulnya surveinya silakan aja, tapi publikasinya tidak boleh. Baru yang kedua, ayat 2, jika ada lembaga yang melakukan itu, maka lembaga tersebut akan dituntut sesuai dengan aturan perundang-undangan. Baru mantap.
Silakan Anda nanti survei aja. Begitu Anda bikin PAN 2%, saya akan tuntut. Jadi ini kan serius loh. Kenapa ini bisa saya katakan ini adalah bagian daripada tadi itu kapitalisme, liberalisme memang yang tadi masih menggerogoti sistem politik kita. Saya sebetulnya bisa banyak cerita yang aktual ya terkait dengan apa isu-isu yang ada di DPR, tapi saya kira nanti terlalu banyak bicara. Pak Saleh udah datang terlambat, malah tiba-tiba banyak bicara ya nggak enak. Saya nanti mungkin lain kali. Tapi yang terakhir tadi diminta saya mengomentari soal forum ini. Ya saya sebetulnya berterima kasih dikasih kehormatan duduk di sini. Tadinya saya hanya ada mau bicara sedikit sama Bang Dul, udah selesai tadi bisik-bisik udah selesai. Jadi saya kira ini forum bagus, sangat bagus sekali. Jadi ini kan orang-orang pintar yang hadir, jadi diskusinya bermutu dan ini mungkin harus dilanjutkan biar ada nanti hasil-hasilnya. Jadi mungkin bisa ditulis lah di apa gitu. Forum-forum yang seperti ini kan sudah jarang. Jangan sampai semuanya seragam. Pendapat kata Bang Doli tadi, udahlah semua di DPR-nya begini, oke, A semua, B semua, minimal ada satu elemen dan komunitas di mana ya udahlah kami nggak alternatif. Iya, kita kasih alternatif lain untuk yang tadi bagaimana hegemoni yang besar tadi dalam politik kita itu bisa dilayani dengan baik. Dan sekali lagi saya apresiasi nih forum seperti apa namanya itu? Politics and Collect Reverse. Jadi Ya, sebenarnya kita harusnya sarapan ini. Iya, kenapa kok makan malam ya kan? Tapi ya sudahlah. Demikian Bapak Ibu Saudara, mohon maaf jika saya dianggap ada kata-kata yang tidak tepat dan salah karena sini. Ya mudah-mudahan silaturahim ini bermanfaat kita semua. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus.